Mbak, udah bisa nyempetin untuk Zoom meeting sama saya. Ya, sama-sama. Maaf, cuman punya waktu dikit soalnya ya gitulah mahasiswa tau lah ya. Ya Mbak, jadi saya Devena Uliha, saya semester 5 di DKV UNS. Jadi saya kebetulan dapat tugas untuk mendesain ulang kemasan dari UMKM. Nah, kemudian saya dapat info nih kalau putrinya Bu Sartina itu membuat UMKM yang udah dibuat toko online-nya tuh udah kemana-mana. Nah, terus saya tertarik untuk mendesain ulang nih Mbak. Mungkin Mbak juga boleh kenalan dulu Mbak. Oh iya, boleh. Aku Lilia, ya Lilia Hoironisa kepanjangannya. Dipanggilnya bisa Lilia, bisa Lia, siapa aja. Sekarang ini aku hitungannya masih mahasiswa sih jatuhnya, mahasiswa profesi. Dulu mulai kuliahnya 2015 di UPN Jakarta. Nah, sekarang masih profesi. Tuh, Oh, iya bener, punya UMKM, tapi sebenarnya kan aku bertiga ya, sama teman kuliah juga. Iya, tuntutan aja sih sebenarnya, capek juga sebenarnya. jadi mulai tanya-tanya ya Mbak. Langsung aja. Nah, untuk brandnya ini kan namanya Co-Freedom. Ini Mm-mm. kopi dari Temanggung, tapi ada juga kopi yang lain ya, Mbak. Itu berdiri sejak kapan ya, Mbak? Mulai dibuatnya. Rilisannya itu sebenarnya bulan-bulan Agustus 2020 kali ya. Kalau nggak salah Juni atau Agustus gitu, aku nggak terlalu ingat ya. Dulu itu kan kita sempat karena pandemi ini ya, semua kegiatan pendidikan profesi kami itu dihentikan gitu. Kami kan profesinya di rumah sakit. Jadi semua kegiatan pendidikan di rumah sakit di stop. Akhirnya kami nganggur. Nah, di tengah-tengah nganggur itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu tuh kita bertiga bersatu nih kayak aduh ngapain ya gitu. Jadinya ya udahlah ayo. Nah, sebenarnya mulai perencanaannya itu sejak bulan April. Tapi kita mulai keluar produk itu bulan Juni kalau nggak salah. Wah, produktif sekali ya, Mbak, berarti ya, Mbak. Untuk brandnya ini kenapa dikasih nama Co-Freedom, Mbak? Co-freedom. Kenapa ya? Karena satu, konsep produk kita tuh kan jualan kopi ya. Dua, kita tuh masih jiwanya muda gitu. Kita jiwa kebebasan, freedom. Jadi kita merger aja tuh co-freedom jadi Wah, keren-keren. nggak ribet sih. Kemudian ini kan aku kemarin udah coba cek di IG sama Tokopedia itu menarik banget ya, Mbak. Jual kopi, tapi jual untuk coffee dripnya juga. Nah, Ya. itu yang membedakan Co-Freedom ini dengan kopi yang lain itu apa sih, Mbak? Yang membedakan satu, produk kita tuh sistemnya kita bikinnya PO. Kenapa PO? Karena kan kalau PO itu jadi sesuai pesanan baru kita bikin ya. Kualitas kopi yang kita kirim itu tuh selalu fresh roast gitu loh. Fresh roast itu usia dari dia di roasting sampai ke pelanggan itu tuh belum 30 hari. Jadi kalau dia udah 30 hari, kualitas kopinya ini akan turun terutama di aromanya. Makanya kita sistemnya PO karena itu kita maunya kopi yang sampai ke pelanggan kita itu tetap kopi yang paling bagus gitu loh. Jadi fresh roast itu bedanya sih. Kalau kopi-kopi lain kan mereka udah sedia barang tinggal tinggal jual gitu aja kan. Oh, berarti metodenya lebih sedikit menumpuk barang ya, Mbak ya? Langsung Iya. disalurkan gitu ya, Mbak. Kemudian untuk tantangan nih, Mbak. Tantangan yang dihadapi itu apa aja sih, Mbak? Tantangannya kalau masalah soal kurir sih kita nggak masalah ya kan kita pakai marketplace ya kan. Kalau di marketplace kan kita taruh barang, itu barang kejual, ya udah yang penting kita on time aja kan ngirim barangnya. Kurirnya juga udah urusan mereka sendiri gitu. Tantangan kita tuh yang paling susah, kita roasting. Satu kali roasting itu kan minimal 1 kilo ya kan. 1 kilo kopi mentah untuk jadi kopi yang roasting, siap siap seduh itu tuh kita roasting 1 kilo, yang jadinya itu nggak jadi 1 kilo, cuma jadi 80%, kayak 800 gram gitu. Nah, kalau kita punya pesanan nih misalnya, pesanan kita cuma 1 kilo. Kita roasting nggak mungkin dong 1 kilo, kan nggak mencukupi. Kita harus roasting 2 kilo. Sisanya ini kemana? Itu sih sebenarnya yang masalah kita, kendala kita buat menjaga quality control untuk si fresh roast-nya ini loh masih di situ sih kendala kita. Sama kendala ke pemasaran ya kan. Kita tahu ya kan, sekarang brand kopi itu udah banyak banget. Mereka juga lebih legal gitu. Nah, sedangkan punya kami ini masih baru, belum ada izin-izin lalalala itulah nomor izin lalalalanya itu kita belum bisa ngurus itu karena memang belum sempet ya jatuhnya ya.
ribet juga sih. Jadi kita belum sampai situ, itu sih. Kalau untuk kompetitornya nih Mbak, banyak nggak sebenarnya? Banyak banget. Ada namanya Oten Coffee. Oten Coffee itu yang udah jadi giant di industri perkopian inilah. Kopi lokal sendiri yang dari Temanggung sendiri juga udah banyak kan, kamu tahu sendiri kan, orang Temanggung juga. Belum lagi yang di Jakarta. Nah, pasaran utama kita tuh sebenarnya awalnya di Jakarta. Karena kita lihat di Temanggung itu udah, ini mah gudangnya kopi, jadi kayak percuma kita pasarin di sini, kita pasarin ke perkantoran. Nah, kita di Jakarta tadinya. Terus ada beberapa masalah, akhirnya kita pindah karena nggak ada eksekutornya gitu, nggak ada yang kemas, nggak ada yang apa gitu. Untuk penjualannya selain Jakarta udah sampai mana aja Mbak? Kami pernah kirim ke Ternate, pernah kirim ke Palembang. Oh, yang paling jauh itu Taiwan. Kita pernah kirim ke Taiwan karena salah satu partnerku tuh ada yang temennya kerjain di Taiwan. Sebenarnya prospek ke Taiwan bagus sih, mereka welcome sih, mau coba gitu. Tapi sayangnya kalau kita kirim ke Taiwan itu jauh ya. Nah, sampai sana itu sekitar hampir 2 sampai 3 minggu. Ya terus akhirnya kita kirimnya yang mentah. Kirim yang mentah ini jadi bukan ciri khas kita gitu loh. Karena tiap kita roasting itu punya profil roasting sendiri gitu loh. Suhu berapa lama gitu tuh punya profil sendiri gitu. Nah, kalau kita kirim mentah ke sana kan profil roastingnya jadi beda kan sama punya kita. Ya benar. Itu kendalanya. Ya berarti waktu itu juga jadi tantangan ya Mbak. Iya, betul. Target pasarnya ini udah mulai bukan di Indonesia doang ya Mbak ya. Untuk kemasannya, kalau menurut Mbak itu sepenting apa sih visual kemasan itu supaya masyarakat tertarik? Menurutku ya, yang jelas itu informasi dari kemasan itu tuh jelas. Misal dari kopi sendiri, ini kopi apa, asalnya dari mana, budidayanya gimana, proses proses pengeringannya pakai proses apa, roastingnya profil roastingnya gimana, gitu, beratnya berapa, kapan terakhir roasting, itu sih. Informasi yang jelas sama ya yang menarik gitu. Nggak usah ribet-ribet lah. Zaman sekarang kan simple ya kan. Iya benar. Simple, estetik gitu-gitu kan kalau yang Nah, zaman iya sekarang. benar. Nah ini kalau nengok backgroundnya pengelolanya ini kan masih pada kuliah. Jurusannya juga nggak main-main kedokteran lagi. Itu untuk pembagian waktunya gimana sih Mbak? Dulu ya, sebelum kami masa ujian maksudnya, itu masih ya udah sambil jalan aja gitu. Satu bagian admin, aku sendiri bagian admin, satu bagian marketing, satu lagi bagian pengadaan barangnya gitu. Terus sama satu lagi kita punya eksekutor sih sekarang jatuhnya. Jadi dia yang ngemas, dia yang roastingnya gitu loh. Dia yang kirim gitu. Soalnya kita tuh sekolah pendidikan profesi itu aktifnya itu tuh siang-siang, pagi sampai sore gitu. Kalau udah malam itu udah slow lah gitu. Peluang bisnisnya itu gimana Mbak? Peluangnya besar banget, prospeknya gede banget. Soalnya ya semua orang sekarang ngopi ya nggak sih, dari anak-anak dari SD, SMP, SMA, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek semuanya ngopi ya kan. Sama ini coffee shop kan juga menjamur ya, tetap mantap lah itu prospeknya. Ini ngeliat kesibukannya Mbak Lia yang ada kelas ya Mbak ya malam ini. Ke pertanyaan terakhir aja nih Mbak. Harapan Mbak untuk Coffee Freedom ini apa sih Mbak? Harapan satu, pemasarannya yang Taiwan sama Jepang ini bisa lagi gitu, karena jujur keuntungannya berkali-kali lipat ya kan. Dua, punya lisensi, ya nomor BPOM, punya izin-izin itu. Terus ketiga, karyawannya bisa nambah, karena dengan kebutuhan jadi lebih banyak, karyawan juga harus lebih banyak kan, kebutuhan tenaga kerjanya. Sama satu lagi, karena untuk saat ini, yang bestseller masih kopi Gayo, sedangkan Coffee Freedom sendiri basisnya kan di Temanggung. Pengennya sih yang kopi Temanggung yang jadi primadonanya gitu. Oke Mbak, makasih ya Mbak udah ngeluangin waktu buat saya. Makasih ya Mbak, saya tutup dulu. Ya, oke. Semoga lancar kelasnya. Okay.